Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudaraku, apa kabar Anda hari ini? Bagi Anda yang setia menyimak video-video Bible Learning, mungkin bertanya-tanya, kok tumben sudah beberapa hari tidak muncul satupun video Bible Learning? Hal itu dikarenakan hari Kamis kemarin saya mengalami kedukaan karena oma atau yang saya panggil emak atau nenek saya meninggal dunia di usia yang ke-95 tahun. Saudara-saudaraku, ada satu ayat kitab suci yang sangat menyentuh saya untuk memaknai peristiwa kehilangan. Karena apa? Ada relasi yang unik antara saya dengan nenek saya ini. Ayat kitab suci yang mau saya bacakan untuk Anda. Saya mau bawa Anda untuk menyimak bersama-sama, memahami bersama-sama. Barangkali bisa juga menyentuh kehidupan Anda. Tuhan, kenapa ada penderitaan? Tuhan, kenapa ada sakit penyakit? Tuhan, kenapa ada masalah dalam kehidupan saya? Di samping suka, ceria, tawa, rezeki, berkat, kasih, dan karunia. Silakan kalau Anda punya kitab suci, Anda buka surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 8 ayat 28. Isinya sungguh luar biasa yang membuka mata saya tentang apa arti hidup, apa arti semua kebaikan-kebaikan Tuhan, dan juga bagaimana rancangan Tuhan bekerja dalam diri setiap orang, dalam diri saya, dalam diri Anda, melalui orang-orang di sekitar kita. Mari kita baca. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya akan mengajak saudara-saudara untuk mendekati teks firman Tuhan dengan cara membaca, menyimak berulang-ulang sampai firman itu terbuka di hadapan kita. Keluar intisarinya, keluar kekuatannya, dan kekuatan itu meresap dalam hati kita. Mari kita lihat. Kita tahu sekarang. Jadi, firman Tuhan ini adalah firman yang hidup. Meskipun ditulis 2000 tahun yang lalu, setiap kita membaca firman ini, dikatakan sekarang, artinya hari ini. Setiap kali kita membaca firman Tuhan, hari ini, besok, 10 tahun lagi, firman Tuhan ini akan tetap terus bekerja. Punya makna, bisa jadi kekuatan bagi kita. Dikatakan bahwa Allah turut bekerja. Allah kita, saudara-saudara, bukanlah Allah yang hanya berdiam diri. Bukan hanya Allah yang pasif melihat dari surga satu persatu anak-anaknya. Dikatakan saudara-saudara, satu hal pertama yang sangat penting. Allah turut bekerja. Bekerja apa? Allah yang aktif, Allah yang bergerak, Allah yang mendatangi kita, Allah yang menyentuh kehidupan kita, Allah yang masuk ke dalam kehidupan kita. Allah turut bekerja. Dikatakan dalam segala sesuatu. Saudara-saudara, dalam segala sesuatu. Apa artinya? Ya termasuk segala sesuatu yang telah terjadi, yang pernah terjadi, yang sedang terjadi, bahkan yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Silakan kita koleksi, kita bikin daftar, kita bikin list apa-apa saja yang pernah terjadi dalam kehidupan kita. Ada banyak, Romo. Ada sukacita. Senang rasanya kalau ada sukacita dalam kehidupan kita. Ada saatnya, Romo, pernah saya di atas, Romo. Sebagai pemimpin, penghasilan saya oke, saya dihormati oleh orang lain, saya berada di atas kehidupan saya, di puncak kehidupan saya. Tapi kadang-kadang, Romo, ada juga kedukaan, ada kehilangan, ada kesedihan, ada kekecewaan, ada kegagalan dalam hidup, ada sakit penyakit, ada yang datang dan juga ada yang pergi.
Ada begitu banyak pengalaman-pengalaman dalam hidup kita sebagai manusia yang tidak bisa terhitung jumlahnya. Jadi inilah yang dibuka dengan misteri firman Allah ini. Dalam segala lika-liku kehidupanku ada campur tangan Allah. Di sini pikiran kita mulai dibuka nih. Oh iya ya, ternyata Allah turut bekerja bukan hanya ketika hidup saya oke, luar biasa. Tetapi ketika kita jatuh, terpuruk, hancur, berantakan, sia-sia, merasa nggak berarti dalam hidup kita. Di situ Tuhan sedang turut bekerja. Tuhan tidak lagi ngeliatin kita, ayo nih anak saya ini sabar nggak, ikhlas nggak, tekun nggak, mau bertobat nggak. Tidak, saudara-saudara. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Lalu kita bisa bertanya, Allah ngapain dalam pengalaman-pengalamanku yang pahit, dalam kegagalan-kegagalanku, dalam segala air mataku? Allah ngapain aja selama ini? Kok Allah diam saja? Kok Allah tega membiarkan anak yang dikasihinya kok bisa mengalami kehancuran seperti ini? Saudara-saudara, kata-kata berikut ini menjadi sangat penting. Dikatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, ini yang penting, untuk mendatangkan kebaikan. Di sini pikiran saya terbuka bahwa hidup itu luar biasa, bahwa hidup adalah sebuah anugerah. Hidup bukan sekedar sukses dan keberhasilan. Hidup bukan sekedar kaya raya dengan material yang berlipat ganda. Hidup bukan sekedar prestasi-prestasi yang bisa saya pajang di lemari saya. Saudara-saudara, bahwa semua yang Tuhan izinkan dalam kehidupan saya, Tuhan punya rencana, Tuhan sedang bekerja dalam kehidupan saya itu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi saudara-saudara, buka mata kita lebar-lebar, buka hati kita lebih dalam lagi. Bahwa dalam segala lika-liku kehidupanku, aku ditinggalkan, aku hancur berantakan. Tuhan sedang mau berbuat apa untuk aku? Rencana Tuhan apa? Rancangan Tuhan apa? Tuhan sedang bekerja dalam diriku, mau seperti apa? Jawabannya adalah untuk mendatangkan kebaikan. Ingat saudara-saudara, di kitab Kejadian ketika Tuhan menciptakan kita, termasuk alam semesta, termasuk orang-orang di sekitar kita, Tuhan melihat semua yang diciptakan sebagai baik. Karena dosa, karena kesalahan, karena kita menempel sedemikian erat dengan dunia kita, sehingga kita kehilangan kualitas kebaikan yang diberikan oleh Allah. Selama ini kita mengira kalau saya baik itu, saya pikir kalau gaji saya itu 2 digit. Saya pikir saya baru menjadi baik kalau saya diterima, ditepokin oleh banyak orang. Ternyata tidak, saudara-saudara. Kualitas kebaikan ketika kita diciptakan jauh melebihi apa yang kita pandang baik selama ini. Dikatakan lebih lanjut, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Di sini saudara-saudara, ada satu hal yang bisa kita koreksi bersama-sama, bahwa kebaikan Tuhan itu bukan berarti hidup kita serba mudah, bukan berarti hidup kita serba senang, bukan berarti hidup kita serba enak, semuanya serba lancar. Kalau kita jatuh, gagal, tidak berhasil, apakah Tuhan itu enggak memberi kebaikan untuk hidup saya misalnya? Apakah artinya Tuhan jahat, Tuhan tega dengan saya? Ternyata tidak, saudara-saudara. Karena apa? Kata kebaikan dalam ayat ini lebih mengarah kepada siapa jati diri kita pada awal mulanya. Artinya, ketika Tuhan menciptakan kita, Tuhan menciptakan kita dengan rancangan-rancangan yang terbaik. Kita diciptakan bukan dari pabrik-pabrik yang kaleng-kaleng, bukan dari pencipta yang asal-asalan, tapi dari pencipta yang maha sempurna. Menciptakan kita dengan rancangan yang sempurna.
Tetapi karena hidup kita di dunia ini, kita kadang-kadang kita tidak tahu apa rancangan terbaik dari Tuhan untuk aku itu apa. Karena kita sibuk untuk merancang rancangan-rancangan kita yang seringkali bertolak belakang dengan rancangan Allah. Kata kebaikan dalam ayat 28 ini berkaitan langsung dengan rancangan-rancangan Allah dalam menyusun kehidupan kita untuk membuat kita menjadi pribadi yang dikehendakinya. Pasti bukan pribadi yang melempem, pasti bukan pribadi yang memble, tetapi pribadi yang kuat. Dikatakan saudara-saudara, kita baru bisa menangkap rancangan Allah yang terbaik untuk hidup kita kalau kita mengikuti panggilan hidup kita, yaitu mengasihi Dia. Dikatakan lebih lanjut, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara-saudara, mudah-mudahan dari ayat sederhana ini kita bisa memaknai lika-liku kehidupan kita sampai detik ini. Segala suka dukanya, canda tawanya, keberhasilannya, kegagalannya, ternyata Tuhan sedang bekerja untuk membentuk kehidupan kita menjadi pribadi yang kuat sesuai dengan rancangan Allah yang pastinya tidak kaleng-kaleng buat kehidupan kita. Dari situ saudara-saudara, setelah membaca ayat ini saya jadi flashback bagaimana relasi saya dengan oma saya. Jadi mama pernah bercerita bahwa ketika saya dilahirkan, mama saya pendarahan katanya. Lalu saya tinggal di rumah oma. Rumah oma dengan rumah mama itu berdekatan. Jadi dari kecil saya ini adalah anak yang dirawat oleh oma saya. Kalau Anda mengenal saya sebagai pribadi yang sangat mencintai firman Tuhan, mengajar kitab suci, bergulat dengan firman-firman setiap hari, sebetulnya orang pertama yang saya lihat membaca firman Tuhan dengan tekun setiap hari pagi sampai malam, baca firman Tuhan, coret-coret firman Tuhan, bagaimana firman Tuhan coba dijadikan kekuatannya, itu bukan dari seorang imam, bukan dari seorang pendeta, bukan dari orang-orang tokoh agama yang terkenal-terkenal. Tidak. Orang pertama yang saya lihat, yang membekas di kepala saya dan hidup saya adalah oma saya. Bagaimana saya melihat dari saya kecil, dia rajin membaca firman Tuhan. Itu yang luar biasa. Kemudian saudara-saudara, satu informasi yang bisa saya katakan, bahwa oma saya ini beda dengan oma-oma yang lain. Kalau biasanya seorang cucu dirawat oleh seorang oma, cucu itu akan tumbuh sebagai pribadi yang lembek, pribadi yang kolokan, karena selalu dibela oleh oma. Dimarahin sama papa mama, tapi dibela sama omanya. Tetapi oma saya tidak begitu. Justru oma saya pribadi yang galak. Betul-betul dalam arti harafiah, sungguh-sungguh galak. Pribadi yang keras. Dulu, dalam didikan oma saya seringkali sedih, saya seringkali melawan, saya seringkali juga takut sama oma. Tetapi saudara-saudara, ketika saya membaca Roma bab 8 ayat 28, mata saya sungguh-sungguh terbuka. Justru Tuhan bekerja dalam diri emak saya ini, yang keras ini. Emak saya yang betul-betul mendisiplinkan saya secara luar biasa. Bayangin saudara-saudara, kalau Anda mengenal Romo Yosef yang tepat waktu, janji sama saya jam 7, jam 6 saya sudah di lokasi. Karena apa? Sejak kecil, ketika sekolah, setengah 6 saya harus bangun, langsung mandi, jam 6 harus berangkat ke sekolah. Jarak sekolah saya dengan rumah dekat, jalan kaki. Itu dari kecil dididik seperti itu. Maka saya bertumbuh sebagai anak yang tepat waktu, disiplin. Takut telat itu lebih tepatnya. Dulu takut telat gara-gara apa? Takut digebukin sama emak. Takut diomelin. Itu luar biasa. Lalu yang ketiga, oma mendidik saya dengan kitab suci ternyata. Sejak saya kecil, kalau saya sakit kepala, ditempelin kitab suci. Ya Tuhan Yesus, sembuhkan cucu saya. Saya sakit perut, kitab suci ditempelin. Tuhan Yesus, sembuhkan cucu saya dalam nama Yesus. Selalu begitu, sakit apapun ditempelin sama kitab suci. Ini obatnya. Nggak heran ketika sudah gede cucunya jadi pengajar kitab suci. Karena dari kecil sering kali ditempelin sama kitab suci.
Bagaimana Oma mengajarkan saya untuk tidak takut. Dalam segala tindakan-tindakan, sebut nama Yesus. Kalau Anda seringkali lihat saya seringkali berdoa apa? Dalam nama Yesus. Itu ajarannya Oma sebetulnya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Luar biasa. Kemudian juga hal yang berikut adalah, kalau Anda sering lihat saya suka bagi-bagi nasi kotak, suka bagi-bagi giveaway, semua saya pelajari dari Oma. Jadi dari kecil dari TK sampai SD, Oma yang antar jemput saya jalan kaki ke sekolah. Setiap pulang sekolah saya selalu minta apa? Makan sotomi di depan sekolah Santa Maria Fatima. Dan Oma saya selalu membelikan saya sotomi pakai nasi. Makannya sepulang sekolah, disuapin di sekolah. Maka Oma yang baik, itulah yang membekas di kepala saya, itulah yang membangun karakter kehidupan saya. Kemudian juga setiap pagi Oma selalu mendengarkan lagu-lagu rohani. Makanya saya sampai detik ini saya selalu suka bernyanyi lagu-lagu rohani. Saudara-saudaraku yang terkasih, dari ayat ini mata saya terbuka bagaimana Tuhan turut bekerja dalam pengalaman-pengalaman yang mengenakan, dalam pengalaman-pengalaman yang tidak mengenakan sekalipun. Suka duka kehidupan kita, ada Tuhan yang sedang membentuk kehidupan kita. Yang namanya batu bata, yang namanya keramik, yang namanya berlian, itu tidak langsung turun dari langit. Tetapi diolah dulu, dibentuk dulu, dipukul-pukul dulu, dipotong-potong dulu, dibentuk, dibakar bahkan, sampai menjadi sesuatu yang indah. Demikian juga dengan hidup kita. Saudara-saudara, jangan pernah kecewa dengan kehidupan kita sekeras apapun itu. Karena Tuhan dalam kebaikannya tidak sedang memanjakan kita, tidak sedang meninabobokan kita, tapi mendidik kita, menggembleng kita luar biasa dalam arena kehidupan ini, sehingga kita menjadi pribadi yang kuat sesuai dengan yang dirancangkannya buat kita. Terima kasih untuk doa-doa Anda semua untuk Oma saya. Semoga Oma bisa diterima di sisi Bapa. Saya sebagai cucunya hanya bisa memberikan yang terbaik buat Oma. Semoga saya selalu menjadi cucu yang bisa membanggakan Oma di surga di hadapan Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Salam.